Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar salah satu bab dalam mata kuliah teori akuntansi, yaitu Applying Theory to Accounting Regulation. Nah, pada materi ini kita nanti akan membahas bagaimana penerapan teori akuntansi pada kebijakan akuntansi. Kita nanti akan membahas dua teori, yaitu yang pertama adalah teori pasar efisien dan yang kedua adalah agensi teori atau teori keyakinan dan bagaimana akuntansi mengkonstruk teori-teori tersebut sebagai salah satu kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan atau unit bisnis dan juga yang diterapkan dalam penelitian akuntansi. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja. Nah, untuk tujuan pembelajaran bab ini, diharapkan setelah belajar bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan yang pertama adalah teori kebijakan yang relevan dengan akuntansi dan auditing. Kenapa kita di sini juga membahas sedikit auditing, ya karena akuntansi dan auditing itu merupakan dua proses dalam sebuah perusahaan yang tidak terlepas satu sama lain dan saling berkaitan. Akuntansi merupakan objek auditing, di mana auditing ini juga merupakan salah satu jaminan terhadap kualitas informasi akuntansi. Jadi nanti bagaimana teori akuntansi itu relevan terhadap tujuan akuntansi dan auditing. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagaimana teori kebijakan diaplikasikan dalam praktek akuntansi dan juga auditing. Jadi sebenarnya ini perlu banyak sekali kita diskusi untuk lebih memahami dan menyelami lagi bagaimana teori-teori yang ada pada teori akuntansi ini diaplikasikan dalam praktik akuntansi dan juga auditing, termasuk bagaimana regulator itu menyusun kebijakan yang relevan dengan tujuan praktik akuntansi dan juga auditing. Kemudian terkait juga kerangka kebijakan untuk pelaporan akuntansi, dan yang terakhir struktur institusional untuk pengaturan standar akuntansi dan auditing. Untuk struktur institusional untuk pengaturan standar akuntansi dan auditing, saya rasa teman-teman sudah banyak tahu ya bahwa kalau di Indonesia itu penyusun regulasi akuntansi atau kebijakan akuntansi atau peraturan akuntansi ataupun acuan bagi praktek akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Melalui DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI menyusun PSAK, di mana di dalam PSAK itu telah mengadopsi secara penuh IFRS atau International Financial Reporting Standard, sehingga IAI berhasil mengadopsi IFRS ke dalam PSAK-nya sehingga PSAK kita lebih update dibandingkan dulu saat belum masih konvergensi gitu ya. Nah, sehingga memang untuk akuntansi struktur institusional yang mengatur regulasinya adalah IAI dan juga tentu saja berhubungan dengan unit lain atau institusi lain yang berkaitan seperti Kementerian Keuangan dan juga IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, untuk IAPI ini yang biasanya mengatur dan juga mengeluarkan regulasi dan acuan untuk praktik auditing. Jadi sebenarnya ada dua institusional yang terlibat dalam penyusunan pengaturan standar akuntansi dan auditing, yaitu IAI dan juga IAPI. Oke, langsung saja kita masuk ke teori kebijakan yang relevan dengan akuntansi dan auditing, dan nanti bagaimana teori tersebut digunakan dalam praktik akuntansi dan juga auditing. Nah, teori yang relevan terhadap akuntansi dan auditing yang pertama adalah teori efisien market atau teori pasar efisien. Nah, teori pasar efisien ini oleh Beaver diartikan sebagai hubungan antara harga sekuritas dengan informasi dalam pasar. Jadi, bagaimana informasi dalam pasar tersebut mempengaruhi harga sekuritas yang diperjualbelikan dalam pasar. Tentu saja dalam hal ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal ya, di mana memang transaksi pasar modal itu pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan untuk melakukan transaksi jual beli itu berdasarkan informasi yang ada pada pasar, termasuk salah satunya informasi akuntansi dan auditing, yaitu
pelaporan keuangan, laporan keuangan, dan juga laporan auditing. Sehingga teori efisiensi pasar ini merupakan salah satu teori yang memang relevan terhadap akuntansi dan auditing. Nah, teori ini memang nanti membahas bagaimana sih hubungan informasi yang ada pada pasar, yang tersedia oleh pasar, disediakan oleh dan untuk pasar, ini akan berpengaruh terhadap harga sekuritas yang diperjualbelikan di pasar ya. Sekuritasnya sebagian besar adalah portofolio, seperti saham, obligasi, dan juga instrumen derivatif lainnya, misalnya waran maupun opsi beli ataupun opsi jual, seperti itu. Nah, pada teori ini, pelaku pasar bebas berargumen bahwa fungsi pasar terbaik akan terjadi jika tidak ada campur tangan dari pemerintah dan efisiensi maksimum dicapai dengan mengizinkan paksaan permintaan dan penawaran untuk mendikte pelaku pasar. Sehingga para pelaku pasar ini dalam teori efisien market ini berargumen bahwa pokoknya pasar itu akan baik, informasinya akan lebih independen, lebih objektif jika tidak ada campur tangan dari pemerintah. Mungkin alasannya adalah karena pemerintah itu pasti kan punya kebijakan yang memang digunakan untuk memenuhi visi dan misi ataupun target dari pemerintah di negara masing-masing ya, sehingga pasarnya menjadi ada intervensi yang bisa saja berlebihan atau justru nanti menguntungkan bagi pasar, seperti itu. Nah, jadi intinya pelaku pasar bebas ini berargumen tadi ya bahwa tidak adanya campur tangan pemerintah dalam dalam penyusunan atau penyampaian informasi dalam pasar ini dianggap justru menambah efisiensi suatu pasar. Kemudian argumen yang kedua, efisiensi maksimum dicapai dengan mengizinkan paksaan permintaan dan penawaran untuk mendikte perilaku pasar. Jadi perilaku pasar termasuk informasi yang ada di dalamnya ini akan dinilai baik jika memang berdasarkan permintaan dan penawaran para pelaku pasar di sini. Jadi ada supply and demand, itulah yang nantinya akan mendikte ataupun mempengaruhi perilaku para pelaku pasar. Contohnya kalau pelaku pasar modal itu ya ada perusahaan emiten, ada calon investor, calon kreditor, ada investor dan kreditor, ada kemudian perusahaan-perusahaan sekuritas, kemudian ada broker, kemudian ada pemerintah juga sih, tentu saja kalau setiap pasar modal itu pasti berada dalam pengawasan pemerintah. Sehingga perilaku pelaku pasar ini benar-benar ditentukan ataupun dipengaruhi oleh bagaimana supply and demand yang ada di pasar tersebut, baik supply and demand informasi maupun supply and demand produk pasar tersebut, yaitu portofolio misalnya, seperti itu. Nah, dalam teori efisien market ini juga ada pernyataan bahwa tekanan permintaan dan penawaran memiliki pengaruh yang besar terhadap informasi dan modal. Jelas ya, ketika ada calon-calon investor maupun calon kreditor yang hendak menginvestasikan dananya di pasar modal, maka kebutuhan permintaan terkait dengan permintaan akan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan itu menjadi sangat tinggi, karena mereka juga perlu mencari lahan investasi yang resikonya dapat dikendalikan oleh mereka, sehingga permintaan akan informasi yang berkualitas dan juga akan produk yang berkualitas itu menjadi sangat dominan oleh investor, kreditor maupun calon investor dan calon kreditor. Begitu juga dengan penawaran oleh perusahaan emiten yang ingin mendapatkan dananya, maka bagaimana caranya perusahaan emiten itu bisa mempengaruhi calon investor maupun kreditornya melalui informasi yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan ataupun laporan auditing, seperti itu. Sehingga supply and demand ini memang
pada akhirnya diharapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap informasi dan juga aliran modal atau aliran uang dalam pasar modal. Nah, harapannya tentu saja tekanan ini adalah memberikan dampak yang positif bagi para pelaku pasar. Nah, walaupun tadi ya pelaku pasar bebas berargumen bahwa fungsi pasar terbaik itu akan terjadi jika tidak ada campur tangan dari pemerintah, namun tidak mungkinlah pemerintah tuh tidak memiliki intervensi dalam pasar, apalagi pasar modal gitu ya. Sehingga pemerintah tetap memiliki intervensi dalam pasar modal, namun dalam hal kebijakan secara umum menurut saya, contohnya adalah pembuatan regulasi yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar dan juga meningkatkan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakannya justru harus dibuat bagaimana pro pelaku pasar modal, baik itu emiten maupun investor dan juga kreditor ataupun pelaku pasar modal yang lainnya, seperti itu. Nah, dalam pasar modal dan khususnya dalam lingkup Theory of Efficient Market atau pasar efisien, kedudukan akuntansi ini pada akhirnya adalah sebagai industri informasi, karena produk utama dari akuntansi adalah informasi yang bermanfaat dan relevan bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan bisnis mereka ataupun keputusan kegiatan mereka di pasar modal, seperti itu. Sehingga permintaan informasi oleh user yaitu stakeholder kita ini juga sangat berpengaruh dalam teori ini. Jadi teori ini juga mempelajari bagaimana sih informasi itu dipengaruhi oleh user dan bagaimana user dalam pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh informasi yang ada pada pasar modal. Jadi ada hubungan dua arah antara pemakai informasi atau stakeholder kalau bahasa akuntansinya dengan informasi tersebut. Nah, suplai informasi oleh perusahaan ini menjadi satu kegiatan yang memang dipengaruhi oleh demand dari stakeholder ya. Kita lihat perkembangan akuntansi dari zaman revolusi industri gitu ya, berkembang dengan sangat pesat. Dulu cuma ada laporan laba rugi dan neraca, katakanlah seperti awalnya cuma ada neraca gitu kan. Kemudian karena ada pasar modal, lalu berkembang menjadi laporan neraca dan juga laba rugi. Dan sekarang sudah ada yang namanya sustainability reporting dan integrated reporting yang menuntut perusahaan sebagai emiten ini untuk menyajikan informasi yang relevan dan juga lengkap kepada para stakeholder-nya. Sehingga teori efficient market ini bisa digunakan juga untuk memprediksi kira-kira nanti perkembangan teori akuntansi itu akan seperti apa, atau perkembangan kebijakan akuntansi itu akan seperti apa. Itu bisa melalui teori ini, dan bagi para peneliti yang mau meneliti bagaimana perkembangan teori akuntansi, perkembangan regulasi akuntansi di masa akan datang, bisa menggunakan grand teorinya adalah teori efisien market, seperti itu. Kemudian supply and demand informasi akuntansi menentukan harga. Nah, karena tadi informasi itu sangat dipengaruhi oleh permintaan oleh stakeholder dan penawaran oleh perusahaan emiten, maka pada akhirnya produk akuntansi tersebut yang berupa informasi akuntansi itu pada akhirnya akan menentukan harga komoditas portofolio yang dijual di pasar modal itu sendiri. Ketika informasinya yang disajikan oleh perusahaan itu adalah informasi yang positif dan memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi, maka informasi tersebut akan membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku pelaku pasar modal, contohnya adalah investor dan kreditor. Ketika teman-teman itu adalah sebagai calon investor, pasti akan mencari perusahaan yang kinerja keuangannya baik. Nah, untuk tahu kinerja keuangannya baik dan dapat memberikan prospek di masa yang datang, tentu kita akan mempelajari laporan keuangannya atau pelaporan keuangannya. Kita akan menganalisa seperti apa kinerja perusahaan melalui informasi akuntansi tersebut. Nah, dari situ kita akan membuat
keputusan apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Sehingga perusahaan itu berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan data yang berkualitas, informasi yang berkualitas untuk mempengaruhi perilaku calon investor dan calon kreditor. Sehingga ketika perusahaan itu sudah menyajikan informasi yang bagus dan banyak peminatnya, maksudnya banyak peminat untuk membeli sahamnya atau membeli obligasinya, maka harga supply and demand juga berlaku pada harga portofolio yang diperjualbelikan seperti itu. Dan ingat bahwa di pasar modal itu ada pasar primer dan ada pasar sekunder. Pasar primer antara emiten dengan calon investor dan kreditor. Pasar sekunder adalah pasar antar investor maupun antar kreditor. Sehingga banyak sekali regulasi terkait dengan akuntansi gitu yang muncul akibat adanya supply and demand informasi tersebut. Nah, tapi sayangnya tidak semua user bisa mendapatkan akses terhadap informasi akuntansi nih. Tidak semua users bisa mendapatkan akses terhadap informasi akuntansi. Tidak semua stakeholder bisa mendapatkan akses terhadap informasi akuntansi. Sehingga di sini perlu adanya regulasi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, untuk membuat satu regulasi di mana informasi akuntansi ini bisa diperoleh oleh stakeholder manapun, dimanapun, kapanpun, seperti itu. Sehingga tetap bahwa regulator perlu membuat regulasi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder ataupun user terhadap informasi akuntansi, seperti itu. Nah, sehingga karena akuntansi ini produknya atau komoditasnya itu adalah informasi dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, terutama adalah para stakeholder, maka perlu regulasi oleh regulator, yaitu salah satunya adalah peraturan pemerintah yang mewajibkan semua perusahaan emiten yang listing di pasar modal untuk menyajikan laporan keuangan yang sudah diaudit atau audited financial statement setiap akhir periode, yaitu setiap 1 tahun sekali. Sehingga meskipun katakanlah tadi ada anggapan bahwa kalau ada campur tangan pemerintah, maka pasar tidak akan menjadi efisien. Namun pada kenyataannya, pada akhirnya sudah membuktikan bahwa tetap diperlukan regulasi terkait dengan komoditas akuntansi, yaitu informasi keuangan yang dibuat oleh regulator tiap negara, yaitu pemerintah. Salah satunya adalah bahwa setiap perusahaan emiten itu harus menerbitkan, menyajikan laporan keuangan yang diupload katakanlah di website pasar modal idx.co.id agar bisa diakses oleh stakeholder manapun, kapanpun, seperti itu, dan dimanapun. Sehingga regulasi ini tetap diperlukan untuk tujuan yang lebih baik, yaitu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat pada umumnya atau stakeholder pada khususnya. Nah, ada satu lagi kebijakan yang dibuat oleh regulator, yaitu kebijakan auditing tadi ya. Selain menyajikan informasi akuntansi secara rutin, berkala, relevan sesuai dengan PSAK ataupun IFRS, salah satu kebijakan yang perlu dibuat oleh regulator adalah bagaimana emiten itu memastikan atau memberikan jaminan bahwa informasi yang, bukan jaminan ya, memberikan pernyataan bahwa informasi yang disajikan itu adalah informasi yang benar, yang berkualitas, dan memang memiliki feedback positif terhadap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semua laporan keuangan yang disajikan di pasar modal itu harus diaudit. Jadi ada pendapat dari pihak ketiga terkait dengan kualitas dari laporan keuangan. Sehingga di teori efficient market ini menurut saya adalah salah satu yang mendorong adanya praktek audit pada kaitannya dengan informasi akuntansi, yaitu laporan keuangan. Nah, sehingga inilah Theory of Efficient Market sebagai salah satu teori yang kemudian
mendorong berbagai kebijakan terkait dengan praktek akuntansi dan juga praktek auditing, karena ternyata perilaku pelaku pasar modal sangat dipengaruhi oleh informasi yang ada pada pasar modal, terutama informasi akuntansi. Oke, semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, teori yang kedua yaitu teori keagenan atau agency teori. Agency teori ini memberikan kita kerangka di mana kita bisa mempelajari hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen untuk memprediksikan konsekuensi dari konsekuensi ekonomi dari sebuah standar seperti itu. Jadi agensi teori ini mempelajari bagaimana sih hubungan antara prinsipal, yaitu penyedia dana, dengan agen atau pemilik perusahaan, dengan agen, yaitu manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan, dan bagaimana nanti kita akan melihat akuntansi dan auditing ini dipengaruhi oleh kepentingan si prinsipal dan si agen ini, sehingga bisa menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang kita kenal selama ini. Jadi intinya, sekali lagi teori keagenan ini atau agency teori mempelajari kerangka hubungan prinsipal atau pemilik perusahaan atau penyandang dana atau pemegang saham perusahaan atau penyedia dana perusahaan dengan pengelola perusahaan si agen ini, yaitu manajemen perusahaan. Nah, dalam agency teori, tujuan dari akuntansi atau informasi akuntansi itu ditujukan untuk pertanggungjawaban atau untuk tujuan pengambilan keputusan. Jadi tujuannya menurut saya nggak harusnya nggak atau ya, tapi dan. Jadi akuntansi selain sebagai pertanggungjawaban pengelola perusahaan, yaitu manajer, kepada pemilik perusahaan ataupun penyedia dana bagi perusahaan, dia juga harus bisa digunakan untuk decision making purposes atau tujuan pengambilan keputusan. Jadi nggak cuma pertanggungjawaban agen terhadap prinsipalnya, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan bagi prinsipal and agentnya tersebut. The theory concentrate on the relationship in which the welfare or owner is entrusted to agent or manager. Jadi teori ini berkonsentrasi pada hubungan antara principal and agent, di mana owner ini tidak mau percaya 100% terhadap informasi yang diberikan oleh manajer. Mengapa? Karena manajer atau manajemen itu juga punya kepentingan sendiri. Contohnya, misalnya dia ingin bahwa dia dianggap mampu mengelola perusahaan atau ada tujuan finansial, misalnya mendapatkan bonus karena berhasil mengelola perusahaan dengan baik. Bagaimanapun, prinsipal lah yang atau si pemilik perusahaan inilah, atau dalam skala yang lebih besar ya RUPS inilah yang berhak untuk memberikan kebijakan apakah akan memberikan bonus kepada manajer atau tidak, tergantung kinerja dari manajerial perusahaan setiap periode seperti itu. Jadi konsentrasinya adalah bahwa prinsipal tuh nggak selamanya mau mempercayai informasi yang diberikan oleh agent. The demand relies to motivate the agent and distribute risk efficiently. Jadi agency teori ini pada akhirnya membutuhkan atau menuntut informasi yang terkait dengan motif manajemen dan juga distribusi resiko. Jadi kalau teman-teman itu menjadi investor suatu perusahaan, teman-teman pasti pengen tahu bagaimana sebenarnya modal yang teman-teman tanamkan di suatu perusahaan itu dikelola oleh manajemen perusahaan gitu kan. Nah, sehingga teman-teman itu kalau udah tahu informasinya seperti apa, kita sebagai investor, maka kita bisa mengelola resiko atas investasi kita. Kalau katakanlah perusahaannya kok sangat fluktuatif, berarti kita harus memanajemen resiko kita. Bagaimana caranya agar investasi kita ini tetap bisa menghasilkan keuntungan, tetapi kita juga bersiap-siap atas resiko yang mungkin terjadi, karena tidak ada investasi yang tidak ada resikonya, seperti itu. Nah, sehingga permintaan informasi terkait dengan
hubungan principal and agent ini dalam akuntansi diartikan bahwa stakeholder itu membutuhkan informasi yang bisa digunakan untuk menilai kinerja manajemen dan juga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan terkait investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Sehingga si stakeholder maupun sebenarnya manajemen itu sendiri ya, pada akhirnya bisa dengan efisien itu mengelola atau mendistribusikan resiko atas investasinya melalui informasi yang didapatkan. Mendistribusikan resiko itu katakanlah juga bisa diartikan bahwa resiko investasi resiko investasi investor itu akan dikelola oleh manajemen, sehingga manajemen itu bagaimana caranya dana dari investor itu dikelola sebaik mungkin untuk mendatangkan keuntungan bagi investor maupun bagi perusahaan, jelas seperti itu. Dalam agency teori, informasi ini bernilai jika atau memiliki nilai jika mampu meningkatkan alokasi sumber daya ekonomi dan juga resikonya. Selain itu, informasi juga dikatakan bermanfaat atau bernilai atau memiliki nilai jika bisa mengurangi ketidakpastian. Jadi kembali ya tadi ya, bahwa ketika informasi itu disajikan dengan baik, ketika manajemen perusahaan itu mampu menyajikan informasi dengan baik, contohnya adalah informasi akuntansi, dan ternyata melalui informasi tersebut, prinsipal atau pemilik perusahaan atau stakeholder ini berhasil membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan, maka kemudian informasi itu dianggap material atau memang bermanfaat dan mampu mempengaruhi keputusan para stakeholder ataupun prinsipal di sini. Selain itu, selain bermanfaat dan mampu mempengaruhi keputusan, informasi tersebut juga harus bisa memberikan feedback positif. Misalnya nih, laporan keuangan tahun berjalan sebuah perusahaan itu melaporkan bahwa terjadi laba gitu kan, sehingga laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen dan sebagian ditahan sebagai laba ditahan, katakanlah seperti itu. Maka di situ tujuan dari para investor dan kreditor itu tercapai bahwa perusahaan ini mampu mengelola dana yang diberikan kepada mereka diberikan oleh investor maupun kreditor, sehingga laba tersebut mampu digunakan untuk mengembalikan atau memberikan keuntungan investasi kepada investor berupa dividen, dan bagi kreditor mereka mampu membayar utang dan juga bunganya kepada kreditor melalui laba ditahan, misalnya seperti itu. Jadi tepat gitu loh, informasi tersebut tepat karena dari informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan atas investasi atau pemberian kredit, kemudian kreditor dan investor itu mendapatkan manfaatnya yang berasal dari misalnya laba ataupun arus kas masuk yang diperoleh oleh perusahaan. Dan juga informasi tersebut bisa mengurangi resiko ekonomi. Jadi ketika stakeholder atau prinsipal tadi itu menggunakan informasi tersebut untuk menganalisa kondisi perusahaan, maka dia bisa bersiap-siap atau bisa melakukan manajemen resiko gitu kan terhadap investasinya. Kalau misalnya perusahaan kok kayaknya nggak bagus nih performanya, malah diindikasikan adanya korupsi, maka investor khususnya itu bisa menarik dananya sehingga dia bisa mengurangi resiko bahwa dananya itu akan hilang. Ataupun kreditor, kok kayaknya ini nggak bisa kayaknya nggak mampu deh membayar utangnya karena banyaknya kasus yang terjadi, maka dia bisa memutuskan untuk tidak memberikan kredit kepada satu perusahaan atau tidak memberikan perpanjangan atau seperti apa. Itu tadi adalah pengaruh dari informasi yang dianggap bernilai tadi. Sekali lagi, dalam agency teori, informasi yang material atau informasi yang baik ataupun informasi yang memiliki nilai itu adalah yang bisa meningkatkan alokasi dari sumber daya dan juga resiko gitu. Semakin baik informasi, maka akan semakin banyak sumber daya yang mengalir ke perusahaan melalui investor maupun kreditor. Nah, selain itu tadi ya, bahwa informasi juga akan memiliki nilai dan material jika mampu mengurangi uncertainty atau ketidakpastian.
masa depan itu memang tidak ada yang bisa menentukan atau tidak ada yang bisa melihat kepastian masa depan itu seperti apa. Namun diharapkan dari informasi akuntansi itu para stakeholder mampu melakukan atau dapat memperoleh informasi yang sifatnya adalah prediktif gitu kan. Jadi informasi akuntansi bagaimana caranya mampu memberikan informasi prediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Contohnya, di laporan keuangan ada yang namanya aset gitu kan. Nah, ketika perusahaan itu punya aset, punya kas, punya peralatan, punya sumber daya manusia juga, punya aset tetap, punya persediaan dan lain sebagainya, maka prediksinya di masa yang akan datang dia akan tetap bisa beroperasi karena punya sumber daya. Ketika dia bisa beroperasi, bisa melakukan penjualan barang atau jasa, maka di masa yang depan itu akan ada kemungkinan terhadap aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan yang juga nantinya akan mengalir pada para stakeholder, terutama investor dan juga kreditor. Sehingga informasi tadi ya, salah satu karakteristik informasi akuntansi adalah memiliki daya prediksi. Itu menjadi salah satu ciri informasi yang bernilai karena mampu mengurangi ketidakpastian. Jadi daya prediksi itulah yang bisa mengurangi ketidakpastian atas investasi di masa yang akan datang. Begitu juga dengan manajer. Manajer dalam mengambil keputusan, misalnya dia melihat hasil usahanya seperti apa sih, oh kita laba bahkan melebihi target gitu ya, sehingga dia bisa memprediksi bahwa di masa yang akan datang dia juga bisa minimal memperoleh arus kas masuk yang sama dengan periode ini, atau bagaimana caranya dia bisa memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga uncertainty ataupun ketidakpastian ini bisa dikurangi gitu ya dengan adanya informasi yang bernilai. Itulah tujuan utama dari agency teori. Nah, salah satu kemudian kebijakan yang muncul dari penerapan agency teori ini adalah adanya kebijakan full disclosure. Selain laporan keuangan itu harus diaudit, yang disajikan kepada stakeholder itu nggak cuma laporan keuangan kuantitatif, tapi juga informasi penjelas dan informasi kualitatif yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya adalah perkembangan dari mulai cuma laporan keuangan menjadi pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan sekarang meningkat menjadi sustainability reporting, di mana perusahaan nggak cuma melaporkan kinerja keuangan, tapi juga melaporkan kinerja sosial dan juga lingkungan. Plus ada lagi yang namanya integrated reporting, laporan keuangan yang terintegrasi dengan informasi relevan lainnya. Nah, agency teori ini dan kaitannya dengan sustainability reporting dan integrated reporting ini menjadi sangat menarik untuk teman-teman teliti. Misalnya teman-teman mau melakukan atau mencari topik skripsi gitu ya. Jadi sangat menarik pembahasan mengenai perkembangan full disclosure dalam akuntansi dan juga auditing. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi inspirasi teman-teman atau memberikan wawasan bagi teman-teman terkait bagaimana akuntansi itu, penerapan teori akuntansi dalam penyajian, dalam pembentukan ataupun pembuatan ataupun penyusunan kebijakan-kebijakan akuntansi. Dan semoga teman-teman dari sini juga tahu ya bahwa beberapa teori ini mampu digunakan sebagai dasar dalam besok penyusunan topik skripsi di masa yang akan datang. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao, selamat belajar.